Spirit doll. Gak masuk logikku loh. Boneka yang biasanya dipakai teman-teman spiritualis untuk menyalurkan energi mereka. Initiating system 1. System 1 loaded. Saatnya angkat berbicara, keresahannya aku, kamu, dia, mereka, kalian, kita, bahkan kami. Oke. Spirit doll. Kalau menurut aku spirit doll, menurut kalian nih, Squee people, bisa nggak sih boneka itu dimasukin arwah? Secara logikal sih tidak, kalau menurutku ya, secara logikal tidak. Cuma memang ada beberapa boneka yang bisa dimasukin arwah. Biasanya nih kalau kita tracking, itu karena boneka itu menyerupai manusia. Yoi, menyerupai manusia. Terus juga boneka itu hasil eksorsisme atau hasil voodoo atau lagi nih boneka itu bisa menjadi media juga kalau secara psikologi media untuk mengeluarkan keluh kesah kita. Jadi boneka itu bisa menjadi terapeutik loh. Yes, betul sekali, terapeutik. Kok bisa sih jadi terapeutik? Jadi begini, mungkin ketika kita sudah dewasa, kita tidak bisa mengeluarkan unek-unek apa yang ada dalam pikiran, apa yang dalam hati, apa yang kita resahkan. Disalurkannya melalui boneka. If you don't stop interrupting, I'm going to put a contract out on you with a mafia woodpecker. Oh, what I wouldn't give for a woodpecker. Jadi berteman dengan boneka. Atau mungkin Squee people yang ada menonton ini terlalu banyak disakiti sama orang, terlalu tidak mempercayai orang, jadinya menyimpan perasaan. Tetapi kalau kita terlalu banyak menyimpan perasaan, itu tidak baik. Perasaan itu harus dilontarkan, perasaan itu harus dikeluarkan. Boneka ini yang membantu kita menyalurkan emosi kita. Jatuhnya kayak kita ngobrol. Biasanya nih cewek-cewek Squee people mungkin ketika lagi mau tidur ataupun lagi jalan bawa boneka yang anggap bonekanya teman. Nah, boneka itu bisa menjadi penyalur untuk mental illness kita, gangguan, agar tetap menjadi sehat, tidak ada gangguan lagi. Ada lagi nih boneka sebagai, menurutku nih ya, boneka alias boneka voodoo. Waduh, boneka voodoo itu boneka yang biasanya dipakai teman-teman spiritualis untuk menyalurkan energi mereka ketika mereka itu tidak suka sama seseorang. Akhirnya menyalurkan emosinya itu ke boneka. Itu yang tidak boleh. Terus spirit doll itu kalau menurutku sih, secara aku baca buku kayak gini nih, tidak ada dalam kaidah psikologi itu. Ini buku-buku yang aku baca nih, tidak ada dalam kaidah psikologi kalau boneka bisa dimasuk oleh arwah tertentu. Aku pun tidak tahu itu. Cuma mungkin ya kalau dalam pandanganku sebagai sarana terapeutik kali dia ya, sarana untuk melepaskan mental. Karena yang memakai spirit doll itu kan biasanya orang-orang pesohor ataupun orang-orang yang tidak bisa mengeluarkan kemampuan untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau dalam budaya, maaf nih saya bukan rasis atau apa, Chinese atau Tionghoa, koreksi kalau saya salah.
silahkan di komen aja. Itu memang ada beberapa boneka yang kayak dijadikan altar-altar. Ya benar, dijadikan altar-altar dan mereka memberikan minuman, makanan kepada boneka itu. Dan itu aku tidak tahu ya, sebagaimana budayanya seperti apa atau gimana. Cuma beberapa teman-teman Dika, mungkin Skui People pun ada yang seperti itu. Bisa coba komen di bawah, itu sih gimana atau budayanya apa namanya gitu. Karena kalau aku baca dari buku-buku yang aku buku-buku psikologiku, tidak ada yang namanya spirit doll. Spirit doll, aduh, hati-hati nih, hati-hati. Jangan sampai kecetit. Ntar jadi spirit doll. So buat temen-temen, kalau ngerasa memang itu bonekanya ada arwahnya, yang jadi aku pengen ngobrol sama kalian nih, kamu kenapa sih? Aku tahu lah yang namanya dunia semakin dewasa itu semakin bikin dada sesak. Semakin banyak orang manipulatif, semakin banyak orang yang luarnya A, dalamnya B. Cuma begini loh buat teman-teman, masih banyak kok orang yang tulus, masih banyak kok orang yang dapat dipercaya, masih banyak kok orang-orang yang memang qualified atas semua permasalahanmu. Nah, buat teman-teman nih Skui People, kalau menurutku kalian nyaman boneka dijadikan sebagai teman curhat, silahkan. Asalkan kalian itu plong, kalian itu lega. Jadi membantu mengeluarkan semua unek-unek yang ada di dalam diri kalian. Itu nggak apa-apa. Cuma manusia itu kan kalau menurut Dika sendiri, manusia itu butuh manusia lain. Nah, ketika manusia itu butuh manusia lain, kita pasti di lingkungan punya banyak temen lah ya. Banyak temen yang memang qualified atas semua permasalahan kita. Bagi Dika, dipilih temennya. Dipilih dan dipilah. Oh, semisalkan aku lagi ada masalah A sama Mas Dika nih. Mas Dika semisalkan pinter untuk psikologi. Sombong amat. Ya sudah deh, aku ke Mas Dika aja, coba curhat atau enggak gendu-gendu rasan sama Mas Dika. Siapa tahu bisa meredakan pikiranku yang lagi runyam. Atau mungkin karena ada permasalahan ekonomi di tempat kalian, ada yang memang benar-benar qualified banget. Dia manajerialnya bagus, pelaporannya bagus. Kenapa nggak kamu tanya sama dia gitu? Dan yang ketiga, kalian sudah menyayangi diri kalian sendiri belum? Coba deh mengerti kebutuhan diri kalian, mengerti baik buruk yang ada di dalam diri kalian. Terus juga mengerti kemampuan baik secara pengetahuan dan pengalaman kalian, sehingga tidak ada gangguan-gangguan lagi itu. Jujur kalau misalkan spirit doll itu pikiranku nih, ini anak, maaf, bukannya untuk meledek ataupun bukan ya. Cuma coba deh mulai men-share, membagikan keluh kesah kalian kepada orang yang tepat, gitu aja. Tetapi kalau kalian merasa tidak ada orang yang tepat untuk kalian men-share semua keluh kesah kalian, ya semoga boneka bisa membantu kalian gitu.
spirit doll. Gak masuk logikku loh. Apakah hanya Dika aja di sini? Jujur resah banget gitu. Waduh, nih gangguan apa lagi nih yang terjadi di masyarakat? Dan yang mempopulerkan itu pesohor-pesohor. Waduh. Yang aku takutkan itu nanti diamati, ditiru. So the conclusion is, bagi Dika, spirit apa sih, gimana sih? Lidahnya lidah Indonesia ya. Sorry loh kalau misalkan my pronunciation is so bad. Kalau spirit doll itu bagi aku mungkin tidak bisa dimasukin sesuatu hal tidak bisa mungkin dimasukin oleh sesuatu hal. Cuma kalau mungkin buat anak-anak indigo ataupun anak-anak yang spesial yang dikasih kelebihan sama Tuhan, mungkin memang ada. Cuma kalau bagi aku tidak logik. Literally tidak logik. Terus juga kalaupun kalian memiliki permasalahan hidup, jadikanlah bonekamu itu sebagai teman curhatmu. Jadikanlah bonekamu itu tempat sampah hati, tempat sampah jiwa, tempat sampah pikiran, agar plong. Nek wis plong kan enak. Nek wis plong kan wis mak biar no ambiar. Oke. Jangan pernah merasa sendiri, karena hidup tidak bisa sendiri. Apa ya nek mati kok dikubur dewe ora toh. Semoga ini bermanfaat buat Squee people semua yang dimanapun kalian berada. Semoga keresahanku ini nyampe ke kalian. Dan jangan lupa berlangganan atas channel ini, di follow ya guys, di follow Instagramku, TikTok, Nimo, ataupun untuk ngebantu channel ini makin berkembang, bisa pakai scan QR. Bagi kalian yang memakai dompet digital Dana, scan QR di sini ya. Sini scan QR-nya di sini. Sosial media. Aku pakai sosial medianya cukup Instagram sama TikTok aja deh ya. Semoga bermanfaat. Kalaupun kalian ngerasa nggak srek, masih ada yang kurang, Bang Dika harusnya tuh seperti ini, Kak Dika masa sih kayak gitu, silahkan komen aja. Komen di bawah, kan ada kolom komennya nih, komen di bawah nih, komen aja udah, komen. Terus kalau menurut kalian ini bagus dan kalian sepemahaman dengan Dika, silakan di-share ya. Oke, cukup ya. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Wah, bahasa gua. Oke, and bukus.